Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar Gifari. Saya dari kelas 04 SMJP 035 di ruang 525. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Askar Gifari, Cynthia Replina, dan juga Muhammad Wahyu. Nah, kebetulan kami mendapatkan materi penilaian kinerja karyawan. Kita lanjut ke bagian pengertian dulu. Menurut Dassler pada tahun 2014, penilaian kinerja performance appraisal berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Nah, ada juga menurut pendapat orang lain, yaitu menurut Mathis and Jackson pada tahun 2006. Penilaian kinerja performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat dasar dan kemudian mengkomunikasikan tersebut kepada karyawan. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian atau evaluasi kinerja karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penilaian kinerja karyawan yang pertama itu, penilaian kinerja pegawai yang punya beberapa tujuan. Di antaranya itu, yang pertama, satu, mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu, dan hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal balik sehat antar atasan dengan bawahan. Yang kelima, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. Penilaian kerja karyawan mempunyai manfaat. Pertama, menciptakan pengembangan karir. Penilaian kinerja membantu karyawan tumbuh dalam karir mereka, terutama jika mereka ingin maju bersama perusahaan ke peran yang lebih tinggi. Evaluasi rutin dapat membantu karyawan membuat rencana untuk pertumbuhan profesional. Manfaat yang lain itu ialah memberikan umpan balik, membantu memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Karyawan dapat bekerja lebih keras ketika manajer mereka memberikan umpan balik yang positif. Nah, kita masuk ke bagian metode-metode penilaian kinerja karyawan. Metode yang pertama itu, setiap perusahaan memiliki tujuannya masing-masing yang berdampak pada metode penilaian yang digunakan. Biasanya, penilaian kinerja dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Tetapi ada juga perusahaan yang melakukannya lebih sering, manajemen by objective (MBO). Metode ini digunakan untuk melihat apakah tujuan ditetapkan itu spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sensitif terhadap waktu. Nah, metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Yang kedua, membantu dalam pengembangan karir pribadi. Kekurangannya itu hanya terfokus dalam tujuan yang terukur saja. Metode yang kedua itu behaviorally anchored rating scale (BARS). BARS dianggap metode yang paling efektif karena melibatkan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Metode ini menggunakan seperangkat kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan manajer untuk mengevaluasi seorang karyawan. Kelebihannya itu yang pertama, memberikan standar penilaian kinerja yang jelas, meningkatkan umpan balik antara atasan dan bawahan. Yang kedua, memberikan analisis kinerja yang akurat dan evaluasi yang konsisten. Nah, sama halnya yang seperti yang pertama itu punya kekurangan juga. Yang pertama itu kekurangannya adalah memiliki peluang subjektivitas 360 degree feedback. Metode ini merupakan metode multidimensi yang mengevaluasi karyawan menggunakan evaluasi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berhubungan dengan kinerja karyawan, seperti manajer, rekan kerja, pelanggan, dan bawahan langsung. Kelebihannya itu, yang pertama, meningkatkan kesadaran individu tentang dampak kinerja mereka terhadap pihak lain. Nah, kekurangannya itu, risiko dari sumber luar yang memungkinkan tidak memahami bagaimana memberikan penilaian yang konstruktif. Yang keempat itu, assessment center method. Dalam metode ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menempatkan karyawan pada sebuah situasi lalu meminta karyawan untuk mengambil peran dalam situasi tersebut.
Nah, kelebihannya itu ialah yang pertama, tidak hanya bisa menilai kinerja karyawan saat ini, tetapi juga memprediksi kinerja di masa depan. Wah, keren sekali. Kedua, memberikan gambaran tentang karakteristik pribadi karyawan yang dapat mempengaruhi kesuksesan mereka, seperti etika, keterampilan memecah masalah, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi. Kekurangannya itu ya sama seperti yang lain, pasti punya kekurangan kan. Yang pertama itu memakan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Yang kedua, berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat antar karyawan. Yang kelima itu human resource cost accounting method. Metode ini penilaian kinerja ini dilakukan dengan melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan. Nah, kelebihannya itu ialah mengidentifikasi pengaruh kinerja karyawan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kekurangannya sangat bergantung pada kualitas analisis biaya dan keuntungan perusahaan. Proses dalam penilaian kinerja karyawan. Langkah-langkah yang bisa diambil HRD dalam melaksanakan penilaian kinerja antara lain itu, yang pertama, saya jelasin, penilaian kinerja dilaksanakan oleh HRD, namun penilaian kinerja individu dibantu masing-masing manajer setiap departemen. Yang kedua, menentukan metode penilaian kinerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, menyusun standar kompetensi dan ekspektasi pencapaian untuk setiap karyawan. Yang keempat, melakukan penilaian kerja secara individu. Yang kelima, menjadwalkan wawancara one-on-one antara manajer dan karyawan untuk meninjau hasil penilaian kinerja. Yang keenam, mendiskusikan tujuan dalam bekerja antara manajer dan karyawan. Yang ketujuh, menyimpan hasil penilaian kinerja yang sudah ditandatangani manajer dan karyawan, menggunakan informasi penilaian kinerja untuk tujuan organisasi, seperti pelaporan promosi, bonus, atau perencanaan karir. Kesimpulannya itu ialah melakukan penilaian kinerja secara teratur adalah hal penting untuk memastikan seluruh karyawan dan proses operasional terus berjalan. Optimal atau tidaknya, pasti ada gangguan akibat performa karyawan yang buruk. Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku, prestasi, kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Performa karyawan itu kalau buruk ya pasti manajer juga pasti akan mengecek ya semuanya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kooperatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Kuncinya adalah sumber daya manusia yang kooperatif ya guys. Dengan dilakukannya penilaian kinerja terhadap karyawan, akan membuat karyawan akan selalu berusaha membuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan. Manajer juga mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan. Nah, itu menguntungkan banget kan kalau misalkan kita berperilaku baik di dalam pekerjaan, kita bisa naik jabatan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Nah, kelompok kita juga punya saran. Sarannya ialah karyawan itu merupakan sumber daya yang berharga dalam suatu organisasi. Jika suatu organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan profesional, maka organisasi tersebut akan bisa berhasil dan mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada siapapun yang ingin melakukan penilaian kinerja karyawan menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Lebih memperhatikan proses penilaian kinerja karyawan semaksimal mungkin agar penilaian kinerja tidak dianggap sebuah kebijakan yang memberatkan karyawan. Yang kedua, para pemimpin harus mengetahui kemampuan karyawannya dan tidak menilai karyawan dengan seenaknya, seperti ada latar belakang atau latar belakang persaudaraan atau unsur lainnya. Apabila atasan menilai atas dasar latar belakang, persaudaraan dan unsur lainnya, itu tidak akan bisa melihat hasil kinerja karyawan dan kedisiplinan yang bersangkutan, maka hasil penilaian bisa berdampak buruk untuk berkelanjutan. Bila terjadi hasil penilaian kinerja, maka kegiatan perusahaan bakal tidak kondusif. Segitu saja presentasinya akan dilakukan besok. Saya unjuk pamit. Mohon maaf bila ada salah. Pasti semua orang pasti membuat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar Agi Fakri dengan kelompok 10.
di kelas 04 SMJP 035. Terima kasih.